لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh makhluk, bumi akan diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Gunung-gunung yang selama ini tegak kokoh akan dihancurkan menjadi debu yang beterbangan. Langit yang biru akan terbelah dan terlipat seperti lembaran kitab yang digulung. Dan matahari yang selama ini menjadi sumber cahaya bagi manusia akan digulung, dilemparkan, dan dipadamkan cahayanya. Bumi yang selama ini menjadi tempat berpijak akan diganti dengan bumi yang lain, datar tanpa lekukan, tanpa pohon, tanpa gunung, tanpa tempat bersembunyi. Di atas bumi baru itu, manusia akan dibangkitkan seluruhnya, dari yang pertama hingga yang terakhir, dari anak kecil hingga raja besar, semuanya berdiri telanjang, tanpa alas kaki dan tanpa pakaian, dengan hati yang gemetar, menanti keputusan Tuhannya. Di tengah panas yang tidak tertahankan, matahari didekatkan hingga jaraknya hanya sejauh 1 mil dari kepala mereka. Keringat manusia mengalir deras, menutupi tubuh-tubuh mereka sesuai kadar amalnya. Ada yang hanya sebatas mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Dalam keadaan itu, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah bagi mereka yang disayanginya. Semua pandangan menengadah, semua mata menatap satu arah, ke arah tempat yang di sana akan ditegakkan titian yang disebut dengan As-Sirat, sebuah jembatan yang membentang di atas neraka Jahanam yang menyala-nyala. Titian itu bukan seperti jembatan yang pernah dilihat manusia di dunia. Ia lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Tidak ada yang bisa melaluinya dengan kekuatannya sendiri. Di bawahnya berkobar api yang menyala dengan nyala yang tidak pernah padam. Terdengar suara gemuruh seperti raungan binatang buas yang lapar. Suaranya membuat hati para nabi sekalipun bergetar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di atas neraka itu akan dipasang sebuah titian. Lalu beliau dan para sahabat pun menjadi pucat ketika mendengar sabdanya. Titian itu memiliki kait dan pengait seperti besi yang bengkok, mencabik siapapun yang lewat tanpa izin Allah. Di seberang sana terbentang surga yang penuh kenikmatan, tempat abadi yang dijanjikan bagi mereka yang beriman dan beramal salih. Namun, sebelum mencapainya, setiap manusia harus melewati sirat tersebut. Tidak ada jalan lain, tidak ada pengecualian, semua akan melewatinya, dari para nabi, para wali, orang-orang saleh, hingga para pendosa yang penuh dosa. Disinilah akan tampak siapa yang beriman dan siapa yang munafik, siapa yang tulus dan siapa yang berdusta. Allah akan memberikan cahaya kepada setiap orang beriman sesuai kadar imannya. Ada yang cahayanya seperti gunung besar, menerangi sekelilingnya hingga langkahnya mantap tanpa ragu. Ada yang cahayanya setinggi pohon kurma, cukup untuk menerangi jalan yang ia tempuh. Ada pula yang cahayanya hanya sebesar jari, menyala lalu padam, membuat pemiliknya berjalan dengan ketakutan, menanti apakah cahayanya akan padam selamanya atau kembali menyala. Ketika mereka melangkah,
Di bawahnya terlihat nyala api neraka yang menjulang, menyambar siapapun yang tergelincir. Ada orang yang melewati sirat secepat kilat, seperti tiupan angin, seperti kuda balap, seperti manusia yang berlari cepat, sesuai dengan kadar amal mereka. Ada yang berjalan dengan susah payah, tertatih-tatih sambil memegang cahaya kecil di ujung jarinya. Ada yang tersandung, lalu bangkit kembali dengan wajah penuh ketakutan, dan ada pula yang terjerumus ke dalam neraka karena dosanya menahan langkahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana manusia akan melintasi titian itu. Ada yang selamat tanpa luka sedikit pun, ada yang tergores namun akhirnya selamat, dan ada yang disambar oleh kait-kait neraka lalu terjatuh ke dalamnya. Setiap kali ada tubuh yang jatuh, api neraka menyambarnya dengan suara keras yang membuat yang lain semakin gemetar. Di atas titian itu tidak ada yang bisa menolong, tidak ada orang tua, tidak ada anak, tidak ada sahabat. Semua hanya berharap rahmat dari Allah. Bayangkan ketika seseorang berdiri di ujung sirat, menyaksikan api neraka berkobar di bawah kakinya, merasakan panas yang menyengat hingga ke tulang. Bayangkan bagaimana wajahnya yang pucat karena takut, napasnya terengah, keringat dingin menetes di dahinya, dan ia tahu di hadapannya hanya ada dua kemungkinan, selamat menuju surga atau terjerumus ke neraka. Pada saat itu, semua amal kecil yang dulu diremehkan akan tampak sangat besar nilainya. Satu sedekah kecil yang dulu dilakukan dengan ikhlas bisa menjadi penyelamat. Satu kali menahan diri dari dosa bisa menjadi sebab cahaya yang menerangi langkahnya. Namun sebaliknya, satu dosa yang dulu dianggap ringan bisa membuat seseorang tersandung. Satu maksiat yang tidak pernah disesali bisa menjadi pengait yang menariknya ke bawah, ke dalam api neraka yang tidak pernah padam. Neraka jahanam menyala dengan marah, seolah mengenali siapa yang menjadi bagiannya. Setiap kali ada orang munafik dan pendosa mendekat, api itu makin besar, menyembur hingga menelan mereka. Kulit mereka melepuh, wajah mereka hangus, dan jeritan mereka menggema di seluruh penjuru. Dari atas sirat terdengar suara mereka yang memohon agar dikembalikan ke dunia, walau sesaat, agar bisa bertaubat. Namun, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Malaikat penjaga neraka berdiri di sekelilingnya dengan wajah garang, memegang besi-besi yang panas, siap mencambuk siapapun yang mencoba melarikan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa orang yang beriman akan berkata ketika melintasi sirat, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Hatinya berdebar kencang karena ia tahu bahwa neraka itu bukanlah dongeng, tapi kenyataan yang akan dialami. Tidak ada yang bisa selamat kecuali dengan izin Allah dan kasih sayangnya. Betapa banyak orang yang di dunia terlihat saleh, tapi amalnya penuh ria. Betapa banyak orang yang dianggap ahli ibadah, namun hatinya kotor dengan kebanggaan dan kesombongan. Di atas sirat, semua topeng itu akan gugur, dan hanya ketulusan yang akan menyelamatkan. Bagi orang beriman yang jujur, sirat bukanlah tempat kehancuran, melainkan ujian terakhir menuju surga. Mereka berjalan dengan cahaya yang terang, langkah mereka mantap, mata mereka hanya tertuju pada gerbang surga di seberang. Ketika mereka berhasil melewatinya, mereka sujud dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami darimu, wahai neraka." Namun bagi yang tertinggal, bagi yang imannya lemah dan amalnya tipis, mereka akan melihat teman-teman mereka menyeberang dan menghilang di kejauhan, sementara mereka sendiri tersandung, terjatuh, dan disambar oleh kait yang mencabik tubuh mereka, menjerumuskan mereka ke dalam nyala api yang menyala dari ribuan tahun pembakaran. Ketika mereka jatuh, mereka masih bisa mendengar suara orang-orang yang selamat, namun suaranya makin lama makin jauh.
api itu membakar daging mereka, mengganti kulit mereka dengan kulit baru, agar rasa sakit itu tidak pernah berhenti. Mereka menjerit memohon pertolongan, tapi tak ada yang menjawab. Itulah balasan bagi mereka yang di dunia menolak petunjuk, bagi mereka yang tahu kebenaran, tapi memilih berpaling. Semua penyesalan sudah terlambat. Bayangkan saat kaki melangkah di atas sirat, ketika pandangan ke bawah terlihat lautan api yang hitam merah membara, ketika tercium bau daging yang terbakar, ketika jeritan-jeritan memohon ampunan menggema di setiap arah. Bayangkan bagaimana seseorang berharap, andai saja dulu ia lebih sering sujud, andai saja dulu ia lebih banyak menangis karena takut kepada Allah, andai saja dulu ia tidak menunda taubat. Namun, semua itu sudah tidak berguna. Hari itu, tidak ada yang akan menyelamatkan kecuali rahmat dari Allah. Tidak ada amal yang bisa diterima tanpa keikhlasan. Tidak ada kebaikan yang diterima bila disertai kesombongan. Maka siapapun yang membaca peringatan ini, hendaklah takut kepada hari di mana langkah kaki akan menapaki sirat di atas neraka. Hari di mana lidah tidak lagi bisa berdusta, di mana amal yang disembunyikan akan ditampakkan, dan setiap dosa kecil akan menampakkan wajahnya. Sekarang masih ada waktu untuk menyesal, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Sirat itu pasti akan dilalui, tidak bisa dihindari. Maka bersiaplah sebelum tiba hari itu, sebelum cahaya iman padam, sebelum kaki terpeleset di atas titian neraka, dan sebelum semua doa menjadi sia-sia. Hari itu bukanlah cerita, ia adalah janji Allah yang pasti akan terjadi. Maka bersegeralah, bersihkan hati, bertaubatlah, dan mohonlah agar Allah memberi cahaya yang akan menuntunmu dengan selamat melintasi titian yang membentang di atas neraka jahanam menuju surga yang kekal. Ketika manusia telah dikumpulkan di padang mahsyar dan seluruh hisab telah diselesaikan, maka datanglah saat yang paling menegangkan dalam seluruh perjalanan kehidupan makhluk, saat di mana setiap jiwa akan digiring menuju tempat ujian terakhir yang menentukan akhir abadi mereka. Dari kejauhan terlihat neraka jahanam yang menyala dengan api berwarna hitam kemerahan. Lidah-lidah apinya menjulur seolah ingin menelan siapapun yang mendekat. Suaranya menggelegar seperti raungan ribuan singa lapar yang marah. Bau busuk yang menusuk datang dari sana, dari campuran darah, nanah, dan daging terbakar yang menguap dalam panas yang tak tertahankan. Tidak ada satupun makhluk yang kuat memandangnya tanpa menggigil ketakutan. Kemudian, malaikat datang membawa titian yang diperintahkan Allah untuk ditegakkan di atas jahanam. Tidak ada yang tahu sejauh apa panjangnya, namun semua sadar bahwa jembatan itu membentang dari satu ujung bumi mahsyar hingga gerbang surga yang jauh di sana. Cahaya neraka menyala di bawahnya, menciptakan bayangan menakutkan di setiap langkah. Di tepinya berdiri para malaikat yang bersiap melaksanakan tugasnya. Sebagian membawa kait dan besi panas untuk mencabut siapapun yang tidak berhak melintas. Suasana di sekitar sirat itu begitu sunyi. Tidak terdengar suara selain bisikan doa yang keluar dari mulut orang-orang beriman yang bergetar. Mereka menunduk dengan mata yang basah. Mulut mereka hanya bisa mengucap satu kalimat yang sama. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, selamatkan kami. Tidak ada yang berani menatap ke bawah, karena di bawah sana terbentang jurang neraka yang dalamnya tidak bisa diukur. Satu langkah yang salah berarti kehancuran selamanya. Rasa takut di hari itu melumpuhkan setiap kebanggaan. Orang yang dulu gagah di dunia kini gemetar seperti anak kecil. Mereka yang di dunia sering tertawa tanpa peduli akan dosa, kini wajahnya pucat, matanya kosong, dan napasnya tersengal. Tidak ada yang bisa menolong, bahkan Nabi yang paling mulia pun tidak mampu memberi syafaat sebelum izin diberikan. Hanya amal yang ikhlas
dan rahmat dari Allah yang menjadi penguat kaki di atas titian itu. Bayangkan ketika seseorang mulai melangkah, merasakan jembatan yang begitu licin seolah tidak bisa dipijak. Setiap gerakan terasa seperti menantang maut. Angin panas yang keluar dari neraka menyambar wajah mereka, membuat kulit mengelupas dan darah menetes. Api yang membara di bawahnya memantulkan cahaya merah di wajah yang penuh kecemasan. Di kejauhan terlihat sebagian orang melintas cepat bagaikan kilat. Wajah mereka berseri diterangi cahaya yang memancar dari amal mereka. Ada pula yang berjalan perlahan, menunduk, takut jatuh, sambil memegang erat cahaya kecil yang bergetar di tangannya. Namun ada yang tidak mampu menahan langkahnya. Mereka tersandung, lalu jatuh, dan jeritan mereka menggema di udara. Suara itu menusuk telinga, membuat yang lain menutup mata, namun tidak bisa menutup hati dari rasa takut yang menggerogoti. Kait-kait neraka yang tajam seperti tombak keluar dari bawah sirat, menyambar siapapun yang tidak diberi izin selamat. Ada yang tergores namun berhasil lolos. Ada yang tertangkap lalu terseret ke bawah, dan tubuh mereka lenyap ditelan api yang menyala. Tidak ada satu pun dari mereka yang kembali naik. Ketika tubuh-tubuh itu jatuh ke neraka, malaikat penjaga berkata dengan suara keras, "Apakah kamu tidak pernah mendengar peringatan Tuhanku di dunia?" Namun mereka hanya mampu menangis dan memohon agar diberi kesempatan kembali, tapi permintaan itu tidak dihiraukan. Neraka telah menjadi rumah mereka. Di atas sirat, orang-orang yang masih berjalan menunduk, mendengar jeritan itu membuat langkah mereka semakin berat. Setiap napas menjadi doa, setiap detik menjadi harapan agar Allah tidak mencabut cahaya dari tangan mereka. Ada pula orang-orang yang dulunya beriman namun lalai, yang suka menunda taubat, yang menyepelekan dosa kecil dan tidak pernah memohon ampun. Mereka berjalan dengan cahaya yang redup, kadang menyala, kadang padam. Ketika cahayanya padam, mereka berhenti di tempat, bingung, memanggil dengan suara lirih, "Ya Rabb, sempurnakanlah cahaya kami." Namun sebagian dari mereka tidak diberi tambahan cahaya, dan ketika langkahnya salah, mereka pun jatuh ke dalam kobaran api yang menyambut dengan gemuruh. Sementara itu, orang-orang beriman yang tulus melangkah dengan tenang, meski wajah mereka basah oleh air mata. Mereka mendengar teriakan orang yang terjatuh, namun mereka terus melangkah sambil berdoa agar tidak tergelincir. Di setiap langkah mereka, malaikat mendoakan keselamatan bagi mereka, dan ketika mereka mencapai ujung sirat, mereka bersujud sambil menangis. "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari azab-Mu." Air mata mereka menjadi saksi rasa syukur yang tak terlukiskan, karena mereka tahu berapa banyak yang gagal sebelum mereka. Di sisi lain, orang-orang kafir dan munafik belum juga melangkah, karena cahaya mereka dipadamkan sejak awal. Mereka berdiri dalam kegelapan total, tidak tahu kemana harus pergi. Mereka memohon kepada orang beriman, "Tunggulah kami agar kami bisa mengambil sebagian dari cahaya-Mu." Namun Allah memisahkan antara mereka dengan dinding yang kokoh. Dari balik dinding itu, mereka hanya bisa mendengar suara langkah orang beriman yang menjauh. Lalu terdengar seruan, "Kembalilah kamu ke belakang, carilah cahaya sendiri." Tetapi mereka tahu, tidak ada lagi cahaya bagi mereka, tidak ada lagi ampunan bagi yang mengingkari. Maka mereka pun diseret oleh malaikat ke dalam neraka, dan suara tangis mereka mengiringi kepergian mereka menuju kehancuran abadi. Setiap jeritan di hari itu adalah kesia-siaan. Tidak ada belas kasih, tidak ada ampunan yang datang setelah sirat ditegakkan. Hanya mereka yang di dunia memelihara sholat, menjaga lisan, menjauhi dosa, dan menahan diri dari kezaliman yang akan menyeberang dengan selamat.
titian itu bukan sekadar jembatan, ia adalah cermin amal. Siapa yang hidupnya di dunia lurus, di atas jalan Allah, maka langkahnya akan mantap. Siapa yang berjalan di dunia di atas dosa dan kebohongan, maka kakinya akan goyah di atas sirat. Bayangkan detik ketika seseorang hampir sampai di ujung, tapi kakinya terpeleset karena dosa kecil yang belum pernah ia sesali. Ia menjerit, berusaha meraih apapun untuk bertahan, namun tidak ada pegangan. Sirat itu tidak mengenal belas kasihan. Ia jatuh, dan dalam sekejap tubuhnya ditelan api yang panasnya tidak terlukiskan. Sementara dari kejauhan orang-orang beriman hanya bisa menunduk, meneteskan air mata karena ingat bahwa keselamatan mereka semata-mata karena rahmat Allah, bukan karena amal mereka. Hari itu akan datang, hari di mana manusia menyadari bahwa dunia hanyalah persinggahan. Harta, jabatan, dan ketenaran tidak akan menyelamatkan dari licinnya sirat. Hanya hati yang bersih, amal yang ikhlas, dan taubat yang sungguh-sungguh yang menjadi penolong. Maka siapapun yang masih hidup di dunia, hendaklah menangis sebelum menangisnya menjadi sia-sia. Jangan tunggu sampai suara api neraka terdengar di bawah kaki. Jangan tunggu sampai cahaya padam di tangan. Dan jangan tunggu sampai titian itu menjadi saksi bagi kelalaianmu. Bertaubatlah sebelum malam terakhir tiba, sebelum napas terakhir terhembus, sebelum malaikat maut menutup mata dengan tangan yang dingin. Karena setelah itu, tidak ada lagi jalan kembali, tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki langkah. Sirat itu sudah menanti, membentang di atas api yang menyala, menunggu siapa yang akan selamat dan siapa yang akan terjatuh, dan siapa yang masih memiliki hati yang bergetar saat mendengar tentangnya, hendaklah ia segera bersujud, memohon agar Allah kelak menuntun kakinya dengan cahaya yang sempurna dan menyelamatkannya dari titian yang mengerikan itu menuju surga yang penuh kedamaian abadi. Setelah semua manusia dipanggil satu persatu untuk menapaki titian di atas neraka jahanam, langit dan bumi seolah berhenti bergerak. Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi hari. Yang tersisa hanyalah perjalanan terakhir yang menentukan nasib selama-lamanya. Di bawah jembatan itu, lautan api bergolak dengan warna merah kehitaman, berdesis seperti air mendidih yang disiramkan ke atas batu panas. Dari dalamnya terdengar jeritan dan raungan yang saling bersahutan, suara para penghuni neraka yang telah mendahului, memanggil-manggil, namun tidak ada yang menjawab. Setiap letupan api menembakkan percikan sebesar istana, dan setiap hembusan angin panas menyalakan kobaran yang membakar udara. Di tepi sirat, berdirilah para malaikat dengan wajah yang tidak bisa ditatap oleh makhluk manapun. Wajah mereka tidak menampakkan belas kasih, karena hari itu bukan lagi waktu untuk belas kasihan. Mereka memegang besi panjang yang bercahaya seperti bara, siap mencabut siapa saja yang telah ditetapkan celaka. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya amal masing-masing manusia, tampak ribuan langkah gemetar yang mencoba melangkah. Ada yang berjalan dengan mudah, ada yang menyeret kakinya, ada yang terdiam karena ketakutan. Bagi sebagian manusia, setiap langkah adalah siksaan. Nafas mereka tersengal, dada mereka sesak, karena panas dari bawah membakar udara hingga sulit dihirup. Keringat mereka mengalir meski di bawahnya hanya api. Mereka menggigil bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut yang mengikat hati. Di hadapan mereka, tampak ujung sirat yang bercahaya, menandakan gerbang surga yang jauh. Namun di antara jarak itu, berdiri ribuan bahaya yang menanti. Di sepanjang titian itu, ada pengait-pengait tajam yang mencuat dari sisi kanan dan kiri, terbuat dari besi neraka yang panasnya telah membakar selama ribuan tahun tanpa pernah padam. Pengait itu tidak sembarangan mencabut,
tetapi mengenali siapa yang harus ditangkap berdasarkan amalnya. Seseorang yang di dunia pernah menipu, bersaksi palsu, menzalimi, atau meremehkan perintah Allah akan dikenali oleh pengait itu seolah-olah dosa mereka memiliki bentuk dan bau yang khas. Maka begitu mereka lewat, pengait itu melesat dan menjerat tubuh mereka. Ada yang tertarik sedikit lalu lolos, tapi ada yang diseret seluruhnya hingga lenyap di bawah. Suara tangisan dan teriakan bercampur menjadi satu. Orang-orang yang jatuh ke neraka menjerit memohon pertolongan, namun tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Setiap orang sibuk dengan keselamatannya sendiri. Seorang ayah tidak mengenali anaknya, seorang ibu tidak lagi memanggil bayinya, seorang suami tidak lagi menengok istrinya. Semua sibuk dengan langkahnya sendiri, takut bahwa satu detik keterlambatan berarti kehancuran abadi. Sementara itu, orang-orang yang semasa hidupnya senang dalam kemunafikan merasakan kegelapan yang semakin pekat. Mereka dulu berlagak beriman, tapi hatinya kosong dari ketaatan. Ketika cahaya diberikan di tangan kanan orang beriman, mereka pun berharap mendapatkan bagian, namun tiba-tiba cahaya mereka padam. Mereka berjalan dalam gelap, menebak-nebak arah, dan akhirnya jatuh tanpa sempat berteriak. Begitulah kehinaan yang mereka peroleh karena menipu Allah dan menipu manusia. Ada pula orang-orang yang selamat dengan tubuh penuh luka. Mereka disambar oleh besi neraka berkali-kali, namun rahmat Allah masih menutupi mereka. Setiap kali mereka hampir jatuh, doa mereka disambut oleh ampunan, hingga akhirnya mereka sampai di ujung titian dengan tubuh penuh darah dan wajah yang penuh air mata. Mereka sujud panjang di hadapan gerbang surga sambil berkata, "Ya Rob, betapa lembut Engkau, padahal aku hampir binasa." Namun, di sisi lain, orang-orang yang lalai, yang hidupnya dipenuhi keangkuhan, belum juga melangkah. Mereka diseret ke ujung sirat dalam keadaan buta. Mata mereka buta bukan karena gelap, tapi karena dosa telah menutupi pandangan hati mereka sejak di dunia. Mereka menolak peringatan, menertawakan ayat-ayat Allah, mengolok orang-orang saleh, dan sekarang mereka berdiri tanpa cahaya sedikit pun. Mereka mendengar suara orang beriman yang telah sampai di surga, namun suara itu terasa seperti pisau yang mengiris hati. Sementara dari bawah, api neraka memanggil-manggil mereka, dan tak lama kemudian, bumi di bawah mereka terbuka, menelan mereka dengan jeritan panjang yang menggema di seantero alam. Ketika orang terakhir dari golongan beriman telah menyeberang, sirat itu masih berdiri di atas kobaran api, menyisakan keheningan yang mencekam. Hanya terdengar suara gemeretak besi panas yang masih meneteskan bara. Malaikat penjaga neraka menutup pintu-pintu api, sementara di atas sana para penghuni surga bersujud dalam syukur. Mereka tahu, di antara jutaan makhluk, hanya segelintir yang mampu menyeberang dengan selamat. Namun, sebelum pintu surga ditutup, masih ada sebagian orang beriman yang tertahan di atas titian terakhir, mereka yang memiliki kezaliman terhadap sesama. Mereka tidak terjatuh, namun belum diizinkan masuk. Di sana mereka akan saling menuntut hak, hingga Allah memutuskan perkara mereka dengan keadilan yang sempurna. Dan setelah semua tuntutan diselesaikan, mereka baru diperbolehkan melangkah ke dalam surga dengan wajah yang berseri-seri, karena dosa mereka telah dibersihkan di atas titian yang mengerikan itu. Bayangkan jika seseorang hidup di dunia tanpa pernah menyesali dosanya, tanpa pernah memohon ampunan, dan tiba-tiba hari itu datang. Ia berdiri di hadapan sirat tanpa cahaya, tanpa pertolongan, dengan catatan amal yang berat oleh dosa. Ia menatap jurang api di bawah kakinya, lalu menyadari bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanyalah rahmat Allah yang telah ia sia-siakan. Namun, semua sudah terlambat. Tangisan dan penyesalan tidak lagi berarti. Hari itu akan datang tanpa peringatan.
Tidak ada manusia yang tahu kapan waktunya. Tapi janji Allah pasti terjadi dan sirat itu akan terbentang di atas neraka jahanam. Maka siapapun yang masih memiliki kesempatan hidup, hendaklah ia menjadikan rasa takut itu sebagai kekuatan untuk bertaubat. Jangan biarkan dunia menipu dengan gemerlapnya, karena semua itu tidak akan menolong di hari di mana setiap langkah akan diuji di atas api. Betapa menyesalnya mereka yang tertawa di dunia, tetapi menangis di akhirat. Betapa bahagianya mereka yang menangis di dunia karena takut kepada Allah, lalu tertawa abadi di surga. Maka selagi waktu masih berjalan, sebelum nyawa meninggalkan raga, sebelum lidah menjadi kelu dan mata menjadi buta, hendaklah setiap manusia menunduk dan berkata dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku tergelincir di atas sirat-Mu, jangan cabut cahayaku pada hari itu, dan jangan biarkan aku menjadi bahan bakar bagi api-Mu, karena tidak ada doa yang lebih penting daripada permohonan agar kaki tetap teguh di atas titian yang membentang di atas neraka yang murka." Setelah semua manusia dipanggil satu persatu untuk menapaki titian di atas neraka jahanam, langit dan bumi seolah berhenti bergerak. Tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi hari, yang tersisa hanyalah perjalanan terakhir yang menentukan nasib selama-lamanya. Di bawah jembatan itu, lautan api bergolak dengan warna merah kehitaman, berdesis seperti air mendidih yang disiramkan ke atas batu panas. Dari dalamnya terdengar jeritan dan raungan yang saling bersahutan. Suara para penghuni neraka yang telah mendahului memanggil-manggil, namun tidak ada yang menjawab. Setiap letupan api menembakkan percikan sebesar istana, dan setiap hembusan angin panas menyalakan kobaran yang membakar udara. Di tepi sirat berdirilah para malaikat dengan wajah yang tidak bisa ditatap oleh makhluk manapun. Wajah mereka tidak menampakkan belas kasih, karena hari itu bukan lagi waktu untuk belas kasihan. Mereka memegang besi panjang yang bercahaya seperti bara, siap mencabut siapa saja yang telah ditetapkan celaka. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya amal masing-masing manusia, tampak ribuan langkah gemetar yang mencoba melangkah. Ada yang berjalan dengan mudah, ada yang menyeret kakinya, ada yang terdiam karena ketakutan. Bagi sebagian manusia, setiap langkah adalah siksaan. Nafas mereka tersengal, dada mereka sesak, karena panas dari bawah membakar udara hingga sulit dihirup. Keringat mereka mengalir, meski di bawahnya hanya api. Mereka menggigil bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut yang mengikat hati. Di hadapan mereka, tampak ujung sirat yang bercahaya, menandakan gerbang surga yang jauh. Namun, di antara jarak itu, berdiri ribuan bahaya yang menanti. Di sepanjang titian itu, ada pengait-pengait tajam yang mencuat dari sisi kanan dan kiri, terbuat dari besi neraka yang panasnya telah membakar selama ribuan tahun tanpa pernah padam. Pengait itu tidak sembarangan mencabut, tetapi mengenali siapa yang harus ditangkap berdasarkan amalnya. Seseorang yang di dunia pernah menipu, bersaksi palsu, menzalimi, atau meremehkan perintah Allah, akan dikenali oleh pengait itu seolah-olah dosa mereka memiliki bentuk dan bau yang khas. Maka begitu mereka lewat, pengait itu melesat dan menjerat tubuh mereka. Ada yang tertarik sedikit lalu lolos, tapi ada yang diseret seluruhnya hingga lenyap di bawah. Suara tangisan dan teriakan bercampur menjadi satu. Orang-orang yang jatuh ke neraka menjerit memohon pertolongan, namun tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Setiap orang sibuk dengan keselamatannya sendiri. Seorang ayah tidak mengenali anaknya, seorang ibu tidak lagi memanggil bayinya, seorang suami tidak lagi menengok istrinya. Semua sibuk dengan langkahnya sendiri, takut bahwa satu detik keterlambatan berarti kehancuran abadi. Sementara itu, orang-orang yang semasa hidupnya senang
dalam kemunafikan merasakan kegelapan yang semakin pekat. Mereka dulu berlagak beriman, tapi hatinya kosong dari ketaatan. Ketika cahaya diberikan di tangan kanan orang beriman, mereka pun berharap mendapatkan bagian. Namun tiba-tiba cahaya mereka padam. Mereka berjalan dalam gelap, menebak-nebak arah, dan akhirnya jatuh tanpa sempat berteriak. Begitulah kehinaan yang mereka peroleh karena menipu Allah dan menipu manusia. Ada pula orang-orang yang selamat dengan tubuh penuh luka. Mereka disambar oleh besi neraka berkali-kali, namun rahmat Allah masih menutupi mereka. Setiap kali mereka hampir jatuh, doa mereka disambut oleh ampunan, hingga akhirnya mereka sampai di ujung titian dengan tubuh penuh darah dan wajah yang penuh air mata. Mereka sujud panjang di hadapan gerbang surga sambil berkata, "Ya Rob, betapa lembut Engkau, padahal aku hampir binasa." Namun di sisi lain, orang-orang yang lalai, yang hidupnya dipenuhi keangkuhan, belum juga melangkah. Mereka diseret ke ujung sirat dalam keadaan buta. Mata mereka buta bukan karena gelap, tapi karena dosa telah menutupi pandangan hati mereka sejak di dunia. Mereka menolak peringatan, menertawakan ayat-ayat Allah, mengolok orang-orang saleh, dan sekarang mereka berdiri tanpa cahaya sedikit pun. Mereka mendengar suara orang beriman yang telah sampai di surga, namun suara itu terasa seperti pisau yang mengiris hati. Sementara dari bawah, api neraka memanggil-manggil mereka, dan tak lama kemudian, bumi di bawah mereka terbuka, menelan mereka dengan jeritan panjang yang menggema di seantero alam. Ketika orang terakhir dari golongan beriman telah menyeberang, sirat itu masih berdiri di atas kobaran api, menyisakan keheningan yang mencekam. Hanya terdengar suara gemeretak besi panas yang masih meneteskan bara. Malaikat penjaga neraka menutup pintu-pintu api, sementara di atas sana, para penghuni surga bersujud dalam syukur. Mereka tahu, di antara jutaan makhluk, hanya segelintir yang mampu menyeberang dengan selamat. Namun sebelum pintu surga ditutup, masih ada sebagian orang beriman yang tertahan di atas titian terakhir, mereka yang memiliki kezaliman terhadap sesama. Mereka tidak terjatuh, namun belum diizinkan masuk. Di sana, mereka akan saling menuntut hak, hingga Allah memutuskan perkara mereka dengan keadilan yang sempurna. Dan setelah semua tuntutan diselesaikan, mereka baru diperbolehkan melangkah ke dalam surga dengan wajah yang berseri-seri, karena dosa mereka telah dibersihkan di atas titian yang mengerikan itu. Bayangkan jika seseorang hidup di dunia tanpa pernah menyesali dosanya, tanpa pernah memohon ampunan, dan tiba-tiba hari itu datang. Ia berdiri di hadapan sirat tanpa cahaya, tanpa pertolongan, dengan catatan amal yang berat oleh dosa. Ia menatap jurang api di bawah kakinya, lalu menyadari bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanyalah rahmat Allah yang telah ia sia-siakan. Namun, semua sudah terlambat. Tangisan dan penyesalan tidak lagi berarti. Hari itu akan datang tanpa peringatan. Tidak ada manusia yang tahu kapan waktunya. Tapi janji Allah pasti terjadi, dan sirat itu akan terbentang di atas neraka jahanam. Maka siapapun yang masih memiliki kesempatan hidup, hendaklah ia menjadikan rasa takut itu sebagai kekuatan untuk bertaubat. Jangan biarkan dunia menipu dengan gemerlapnya, karena semua itu tidak akan menolong di hari di mana setiap langkah akan diuji di atas api. Betapa menyesalnya mereka yang tertawa di dunia, tetapi menangis di akhirat. Betapa bahagianya mereka yang menangis di dunia karena takut kepada Allah, lalu tertawa abadi di surga. Maka selagi waktu masih berjalan, sebelum nyawa meninggalkan raga, sebelum lidah menjadi kelu dan mata menjadi buta, hendaklah setiap manusia menunduk dan berkata dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku tergelincir di atas sirat-Mu.
jangan cabut cahayaku pada hari itu, dan jangan biarkan aku menjadi bahan bakar bagi apimu. Karena tidak ada doa yang lebih penting daripada permohonan agar kaki tetap teguh di atas titian yang membentang di atas neraka yang murka.